Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Nah, 4,5 juta yang diminta oleh Dumfries ini kurang lebih sama nih dengan gajinya di Marco sekarang, 4 juta plus 1 juta bonus. Tetapi Inter menolak. Inter cuma sanggup membayar 3,5 juta. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Selamat menyambut tahun yang baru ya teman-teman. Semoga di tahun yang baru ini, tahun 2024, kita semua berlimpah rezeki, pekerjaan dilancarkan, dimudahkan dalam menghadapi tantangan-tantangan, dan tentu saja yang tidak kalah penting lagi, semoga kita semua, teman-teman dan keluarga besar, diberkahi kesehatan di sepanjang tahun ini. Oh ya teman-teman, terima kasih banyak ya. Salam hormat deh untuk teman-teman semua yang sudah bersedia cerewetin Inter dan banyak topik lainnya bareng gua selama tahun 2023 ini. Aduh, terharu banget. Terima kasih banyak sekali lagi untuk teman-teman semua. Oke deh, untuk cerewetin Inter di awal tahun ini, gue ingin mengajak teman-teman melihat klasemen Serie A. Karena ternyata di Giornata 18 yang baru saja selesai kemarin, Juventus berhasil mengalahkan Roma, sehingga mempertipis jarak dengan kita ya teman-teman. Karena satu hari sebelumnya kita ditahan seri oleh Genoa. Sekarang jaraknya tinggal 2 poin teman-teman. Di konten sebelumnya gue salah sebut ya, gue bilang 1 poin, soalnya saya ingat gue 1 poin. Ternyata benar, ada yang koreksi. Teman-teman terima kasih banyak yang sering mengoreksi gue ya. Ini berarti untuk Campione d'Inferno, juara paruh musim, harus ditentukan di Giornata 19 ya teman-teman. Di minggu depan Inter akan menghadapi Genoa, tim peringkat 17. Sementara Juventus akan menghadapi tim peringkat 20, tim paling bontot, Salernitana. Oh ya, di Giornata 18 ini ada banyak kejutan teman-teman. Tim 4 besar, tim yang lagi on fire, dibantai Udinese 3-0. Tapi kita malah gugur di Coppa Italia gara-gara Bolonya ya. Kemudian kejutan lainnya ada Napoli ditahan seri oleh Monza 0-0. Dan yang menjadi menarik, Gagliardinho teman-teman, pemain andalan kita selama 8 tahun, itu solid banget menjadi center back tengah di formasi 3 back Monza. Dia berperan sebagai ASRB-nya Monza di partai lawan Napoli dan sangat amat solid. Lalu kemudian yang tidak kalah mengejutkan di Giornata 18 adalah tim papan bawah AC Milan mampu mengalahkan tim papan tengah Sassuolo. Oh ya teman-teman, ini balik lagi tentang Inter dan Juventus ya, tim peringkat 1 dan 2 di klasemen saat ini. Ternyata Inter dan Juve punya persamaan teman-teman dalam hal tim yang menghambat laju mereka, yaitu pertama Sassuolo. Inter dan Juventus sama-sama kalah di tangan Sassuolo. Kemudian Inter dan Juventus juga sama-sama ditahan seri oleh Bologna dan Genoa. Jadi sejauh ini Inter dan Juventus kompak ya teman-teman. Kemudian lanjut cerewetin Inter yang berikutnya, yaitu dari bursa transfer teman-teman. Terhitung sejak besok 2 Januari, maka bursa transfer musim dingin Serie A resmi dibuka dan akan berakhir di tanggal 1 Februari teman-teman. Nah, untuk Inter, sudah jadi rahasia umum, kita sedang berburu wingback kanan pengganti Cuadrado yang harus absen selama 3 bulan. Dan Tajon Buchanan sepertinya menjadi the one and only target ya. Dan dari berbagai media dikatakan bahwa Buchanan akan bergabung dalam minggu ini teman-teman. Bahkan menurut Guaro, salah satu pakar transfer Serie A, jurnalis Serie A, di sini dikatakan bahwa Buchanan akan tiba di Milano tanggal 3 Januari, lusa teman-teman. Lalu dia akan segera cek medis dan menandatangani kontrak. Sehingga mungkin saja dia sudah tersedia di partai lawan Verona. Nah, sejauh ini menurut Guaro, pemain asal Kanada sudah setuju personal kontrak dengan Inter ya, yaitu digaji 1,6 juta per tahun sampai dengan 2028. Gila, lama banget, 4 tahun berarti ini kontraknya. Nah, berarti sekarang tinggal menyelesaikan kesepakatan antara Inter dan tim dari Tajon Buchanan, yaitu klub Brugge. Inter kemungkinan besar mengeluarkan uang yang tidak sedikit untuk merekrut Tajon Buchanan ya. Ini menurut Di Marzio, mahar yang harus dibayar oleh Inter yaitu sebesar 7 juta plus 2-3 juta bonus. Artinya Inter harus membayar sebesar 10 juta untuk Tajon Buchanan.
Padahal di musim panas yang lalu, 6 bulan yang lalu, Inter menolak mengeluarkan uang 7 juta untuk menebus Belanova. Apakah ini artinya Tajon Buchanan jauh lebih hebat dibandingkan Belanova? Atau ini panic buying? Karena sejujurnya ini bukan hal yang biasa ya, bukan yang lazim untuk Inter, terlebih di eranya Marotta dan Steven Zhang ya, mengeluarkan uang yang cukup banyak di bursa transfer musim dingin, terlebih untuk pemain antah berantah dan usianya masih muda pula. Oleh karenanya teman-teman, banyak yang berspekulasi bahwa Tajon Buchanan bukan cuma sekedar diproyeksikan untuk jangka pendek, bukan cuma sekedar untuk menjadi ban serep ya, bukan cuma jadi cadangannya Dumfries atau penggantinya Cuadrado, melainkan Tajon Buchanan diproyeksikan untuk jangka panjang. Kenapa? Karena di akhir musim nanti, di akhir musim ini ya teman-teman, Inter kemungkinan besar akan kehilangan 2 wingbacknya, yaitu Dumfries dan Cuadrado. Inter sampai saat ini masih menemui jalan buntu ya perihal negosiasi perpanjangan kontrak dengan Dumfries. Kontraknya sih masih berakhir di tahun 2025 nanti ya teman-teman, masih 2 tahun lagi. Akan tetapi bila perpanjangan kontrak tidak juga disepakati, maka Dumfries kemungkinan besar akan dijual di akhir musim panas nanti. Begitu juga dengan Cuadrado. Kalau Cuadrado kan memang kontraknya cuma 1 tahun ya, dan kemungkinan besar tidak akan diperpanjang karena memang secara fisik dia sudah tidak memadai lagi untuk bermain di level tertinggi. Dengan kata lain teman-teman, mungkin aja di akhir musim nanti wingback kanan kita cuma tersisa Tajon Buchanan. Jadi pembelian Tajon Buchanan selain karena memang kita membutuhkan pengganti Cuadrado, tetapi sekaligus ini bisa menjadi adaptasi lebih cepat ya, agar Tajon Buchanan bisa langsung ngegas banget di musim depan. Teman-teman, sama seperti tahun lalu, di tahun ini gue bikin kalender yang kali ini adalah kalender 2024 dengan tema Inter. Ini tema bukan sembarang tema ya, bukan cuman ada foto-foto pemain Internya nih, tetapi ada jadwal Serie A Inter di 2024. Ini gue kasih tanda nih, ini nggak kelihatan kali ya kalau di kamera, ntar gue kasih gambar yang lebih zoom. Ini gue kasih tanda di jadwal pertandingan Inter. Contoh, di bulan Maret tanggal 3 ada logo Genoa tulisannya H. Itu berarti di tanggal 3 Maret kita akan melawan Genoa di kandang sendiri, home. Kemudian 10 Maret away melawan Bologna, ada logonya nih, keren banget. Lalu di bulan Februari contohnya di tanggal 11 kita akan melawan Roma. Ini ada logo Roma, ada tulisan away-nya. Gokil banget. Ini adalah kalender meja, dan bukan cuma ada kalender meja, gue juga ada kalender dinding yang jauh lebih besar, gokil, lebih enak lagi ngelihatnya. Tuh, mantap banget. 7 Januari, home Verona, ada logo Veronanya. Untuk harga kalender meja dengan kalender dinding sama ya, sama-sama 75.000. Tetapi kalau beli dua bukan 150.000, 125.000. Lebih hemat. Belinya di mana? Bisa beli di Tokopedia dan ada di Shopee. Linknya ada di kolom deskripsi. Terima kasih teman-teman. Lalu lanjut berita yang berikutnya, yang ketiga untuk cerewetin Inter hari ini, masih seputar kontrak pemain kita, tetapi kali ini kabar baik, yaitu Darmian, Mkhitaryan, dan Di Marco resmi perpanjang kontrak. Darmian ini perpanjang sampai dengan 2025 dan ada opsi perpanjangan 1 tahun lagi. Sedangkan untuk Mkhitaryan perpanjang sampai 2026 dan Di Marco sampai dengan 2027. Jadi Di Marco paling panjang ya, jelas sih usianya juga paling muda. Lalu untuk dari sisi gaji, Darmian pemain usia 34 tahun akan mendapatkan gaji 3,3 juta per tahunnya. Sementara Henrikh Mkhitaryan yang usianya sama kayak Darmian 34 tahun akan mendapatkan gaji 4 juta per tahun. Lebih gede ya dibandingin Darmian. Nah, Di Marco teman-teman yang usianya masih 26 tahun lalu kontraknya sampai 2027, gajinya lebih tinggi lagi yaitu 4 juta plus 1 juta bonus. Wah, gokil. Nah, terkait gaji teman-teman, sebetulnya yang membuat negosiasi perpanjangan kontrak antara Inter dan Dumfries menemui jalan buntu ya soal gaji. Dumfries meminta gaji sebesar 4,5 juta. Gaji dia sekarang 2,6. Jadi naik ya dari 2,6 menjadi 4,5 juta. Nah, 4,5 juta yang diminta oleh Dumfries ini kurang lebih sama nih dengan gajinya Di Marco sekarang, 4 juta plus 1 juta bonus. Tetapi Inter menolak. Inter cuma sanggup membayar 3,5 juta. Jadi masih ada selisih jarak 1 juta antara keinginan Dumfries dan kesanggupan Inter. Lalu yang jadi pertanyaan, kenapa Inter tidak mau menuruti permintaan Dumfries ya, selisih 1 juta? Toh Dumfries penampilannya di musim ini juga meningkat. Jawabannya adalah karena Inter tidak disangka-sangka harus keluar uang untuk merekrut Tajon Buchanan. Bukan cuma merekrut ya, tetapi juga merekrut
plus menggaji Tajon Buchanan. Ini kan pembelian yang di luar dugaan. Jadi budget Inter untuk musim ini yang mungkin sebelumnya sudah dialokasikan untuk menuruti keinginan gaji dari Dumfries, akhirnya nggak punya uang sama sekali ya, karena uangnya terpakai untuk membeli dan menggaji Tajon Buchanan. Nah, jadi sebetulnya ada solusi lain, yaitu perpanjangan kontrak dengan Dumfries ini sebetulnya bisa ditunda sampai dengan awal musim depan ya, ketika Inter sudah memulai pembukuan uang yang baru. Tetapi itu juga tergantung Marotta sama Ausilio masih mood nggak nih negosiasi perpanjangan kontrak. Karena kan biasanya Marotta dan Ausilio ini paling sebel dengan pemain yang bertele-tele. Biasanya kalau yang udah bikin sebel gini, ya udahlah pergi-pergi aja, kita cari pemain yang lain. Lalu terkait perpanjangan kontrak teman-teman, ada satu pemain yang juga akan segera diumumkan kontrak yang baru, pemain yang super penting, yaitu Lautaro Martinez. La Gazzetta mengatakan pengumuman perpanjangan kontrak akan dilakukan setelah partai melawan Verona di akhir pekan nanti. Oh ya, ngomong-ngomong tentang Lautaro teman-teman, ini berdasarkan FC Internews data ya, Lautaro termasuk dalam top 5 pemain dengan kontribusi gol plus assist terbanyak di 5 liga besar Eropa selama 2023. Yang paling banyak di urutan paling atas ada Harry Kane dengan total 45 gol plus assist. Anjir, 45 gol plus assist banyak banget. Lalu di peringkat 2 ada dua pemain, Mbappe dan Salah dengan total 39 gol plus assist. Lalu di bawahnya ada Haaland 38 gol plus assist. Nah, di bawahnya Haaland dengan total 34 gol plus assist ada nama Lautaro Martinez dan Griezmann. Wah, ini yang menjadi menarik adalah ternyata bukan cuma Lautaro teman-teman, tapi ada Griezmann, pemain yang akan kita hadapi nanti di 16 besar Liga Champions nanti. Kemudian catatan menarik lainnya dari Lautaro selama 2023 ini, dia adalah pemain Serie A yang paling banyak mencetak gol, yaitu sebanyak 29 gol ya Lautaro Martinez sepanjang 2023 di Serie A. Di bawahnya ada Osimhen 24 gol dan di bawahnya lagi ada Berardi. Ini Berardi jumlah golnya banyak kalau ngelawan Inter mengerikan, tetapi kemarin lawan AC Milan, aduh, pala gembel mainnya. Kemudian yang berikutnya, untuk cerewetin Inter pertama di tahun ini teman-teman, ada catatan menarik dari La Gazzetta dari pertandingan lawan Genoa. Ini man of the match menurut rating La Gazzetta adalah Arnautovic. Begitu juga di situs resmi Inter, Arnautovic terpilih sebagai man of the match. Kalau di situs resmi Inter tuh berdasarkan voting ya. Kemudian pemain terburuk adalah Augusto. Nah, yang menarik, Gazzetta memberikan nilai 6,5 untuk Bisek. Ulasannya begini teman-teman, gua bacain. Menurut La Gazzetta, Bisek tidak melakukan kesalahan murni, kesalahan elementer selama sekali. Dia juga bersih melakukan intercept dan fokus sepanjang pertandingan. Bahkan, dia juga kerap membahayakan gawang lawan. Dia adalah starter sejati, walaupun ada penurunan intensitas di babak kedua karena kelelahan. Menurut La Gazzetta, ini yang paling penting. Pavard harus memperjuangkan tempatnya kembali melawan Bisek. Kalau teman-teman setuju nggak bahwa Pavard harus memperjuangkan tempatnya lagi? Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you.